Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam setiap sisi kehidupan, termasuk dalam hal mengelola dan memanfaatkan harta dengan cara yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas tema dakwah kali ini, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam Islam. Yang pertama, ada memahami pengertian hak dan juga kepemilikan. Dalam Islam, hak dan kepemilikan memiliki makna yang sangat dalam. Islam mengajarkan bahwa hakikat kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah penerima amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu, ketika kita memiliki harta, jangan sampai muncul sifat sombong dan merasa bahwa semua itu hasil jerih payah kita sendiri. Maka pemahaman tentang kepemilikan harus diiringi dengan kesadaran bahwa dalam harta kita ada hak-hak orang lain. Seperti Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Harta. Hadirin yang berbahagia, dalam pandangan Islam, harta al-ma'al adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, digunakan, dan bermanfaat secara halal menurut syariat. Jadi, bukan hanya uang, tetapi juga tanah, emas, ilmu, bahkan waktu dan tenaga bisa dianggap sebagai harta bila membawa manfaat. Harta bisa menjadi nikmat, tapi juga bisa menjadi ujian. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat manusia memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Bila digunakan di jalan yang benar, harta akan mendatangkan pahala dan keberkahan. Namun, bila digunakan untuk hal yang dilarang, harta itu bisa menjadi sumber malapetaka. Karena itu, Islam memerintahkan agar harta diperoleh dengan cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, atau berusaha secara jujur, dan dikeluarkan untuk tujuan yang bermanfaat seperti menafkahi keluarga, menolong sesama, berzakat, berinfak, dan berwakaf. Ingatlah, harta yang kita miliki hanyalah titipan. Kita tidak bisa membawanya ke alam kubur. Yang akan kita bawa hanyalah amal dan dari bagaimana kita memperlakukan harta itu. Memahami prinsip-prinsip akad dalam Islam. Selanjutnya, Islam juga sangat memperhatikan akad atau perjanjian dalam kegiatan ekonomi. Akad bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kesepakatan yang harus dilandasi kejujuran, keadilan, dan kerelaan. Nah, ada beberapa prinsip dasar akad dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada kerahlaan. Ridho sama ridho. Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Yang kedua yaitu transparansi dan kejujuran. Artinya, tidak boleh ada penipuan atau penyembunyian cacat barang. Yang ketiga, terhindar dari riba, goror, dan maisir. Artinya, riba adalah tambahan yang diharamkan dalam transaksi utang piutang. Goror berarti ketidakjelasan dalam akad. Dan maisir berarti perjudian atau spekulasi yang beresiko tinggi tanpa dasar yang jelas. Ketika prinsip-prinsip ini dilanggar, transaksi bisa berubah dari ibadah menjadi dosa. Dan sebaliknya, jika dijalankan dengan benar, akad bisa menjadi bentuk ibadah ekonomi yang mendatangkan keberkahan bagi semua pihak. Memahami problematika ekonomi Islam di era modern. Hadirin yang dimuliakan Allah, di era modern seperti sekarang, sistem ekonomi dunia masih didominasi oleh sistem konvensional yang berlandaskan riba dan ketidakadilan. Banyak umat Islam yang terjebak dalam gaya konsumtif, materialistik, dan lupa akan nilai keberkahan dalam harta. Kita sering mendengar tentang utang riba, investasi yang tidak halal, atau bisnis yang menipu demi keuntungan sesaat. Semua itu menunjukkan betapa tantangan ekonomi Islam di zaman ini sangat besar. Namun, kita juga tidak boleh pesimis. Justru di tengah tantangan ini, semakin banyak solusi ekonomi Islam bermunculan. Contohnya, 1. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah. 2. Inovasi zakat digital dan wakaf produktif. 3. Munculnya bisnis halal dan UMKM syariah yang menolak praktik riba.
Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang ketinggalan zaman. Prinsip-prinsip ekonominya bisa diterapkan di era modern, asalkan kita memahami dan mengamalkannya dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa harta adalah amanah dari Allah, bukan milik mutlak manusia. Harta harus dicari dan digunakan dengan cara yang halal. Setiap transaksi harus berdasarkan prinsip akad yang jujur dan adil. Dan di era modern, kita perlu lebih bijak agar tidak terjebak dalam sistem ekonomi yang merusak nilai-nilai Islam. Semoga dengan memahami dan mengamalkan ajaran Islam tentang pengelolaan harta, kita semua menjadi hamba yang amanah, dermawan, dan mendapat keberkahan dalam setiap rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.